sampai saat ini. Semua karena Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami mengucap syukur pada saat ini Bapa, atas kasih setia Tuhan yang sangat melimpah bagi kehidupan kami. Biarlah Tuhan melalui setiap pujian penyembahan kami
Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami, hadir di tengah-tengah persekutuan kami pada pagi ini. Biarlah ketika kami pulang, kami membawa berkat, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan, kami buka persekutuan kami pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang percaya katakan amin. Shalom. Shalom. Haleluya. Di belakang shalom. Saya mau lihat tangannya. Shalom. Oh iya, puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita naikkan pujian yang mengatakan ada kuasa. Saya percaya kita semua di sini percaya akan kuasa dalam nama siapa? Yesus. Haleluya. Kita semua kita bersuka cita.
saudara diberkati oleh pujian hari ini? Haleluya. Hari ini begitu spesial karena selain kita berbakti memuji dan mengangkat nama Tuhan, hari ini kita juga akan bersama-sama menjadi saksi untuk prosesi penyerahan anak dari dua keluarga tercinta kepada Kristen yang luar biasa. Untuk itu kepada setiap keluarga yang nanti akan mengikuti prosesi penyerahan anak, boleh mempersiapkan diri. Baik, untuk yang pertama kami undang dengan hormat Bapak Pastor Agus Heru Darsono, boleh maju ke kita untuk memberi informasi. Ya, silakan. Ya, baik. Untuk keluarga pertama yang akan mengikuti prosesi penyerahan anak, nanti saya akan panggil, silakan nanti maju ke depan. Putri tercinta Evelyn Theodora Zega, kelahiran Kabupaten Semarang 8 Juni 2018, dengan orang tua yaitu ayah Bapak Apelius Zega SPDK dan Ibu Monica, dipersilakan untuk maju ke depan. Ya, kami persilakan. Oke, baik. Untuk keluarga yang kedua, adik Abner Yoas Gabriel Yoha yang terlahir di Kabupaten Semarang 28 Desember 2021 dengan orang tua ayah Suamaido Luaha dan ibu Derina Waruhu. Kami persilakan. Yuk kita bangkit berdiri, kita sama-sama dukung dalam doa. Ku tahu hidupku adalah penyembahanku. Raihnya saja.
Kami menghadap ke hadirat-Mu ya Bapa. Bahkan dua keluarga ini ya Bapa juga menyerahkan anaknya untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Dari keluarga Asperlius Sega dan Monica ya Bapa, membawa anaknya Evelyn Theodora Sega ya Bapa, untuk menjadi kepunyaan-Mu. Engkau pakai untuk menjadi alat-Mu ya Bapa. Demikian juga dari keluarga Suanet Nedo Luaha dan dari Nawaru ya Bapa, untuk anaknya Abner ya Bapa. Mereka kedua orang tua ini menyerahkan anaknya ya Bapa, untuk Engkau pakai sesuai dengan kemuliaan. Haleluya. 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 Evelyn, Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberikan pokok pandai kecerdasan yang luar biasa. Bahkan Tuhan akan pakai engkau dalam padang pelayanannya. Kekuatan, kesehatan Tuhan berikan kepada engkau akan jadi saksi Tuhan dimanapun kau berada. Tuhan berkati orang tuanya, berikan hikmat untuk mendidik dan merawat anaknya. Haleluya Yesus. Tuhan, ini Abner ya Bapak diserahkan kepada Engkau. Tuhan sendiri yang akan memberkati pertumbuhannya dia ya Bapak. Tuhan berikan hikmat kepandaian yang luar biasa untuk anak ini. Tumbuh secara fisik dengan baik, tumbuh secara rohani dengan baik. Tuhan berkati juga orang tuanya, usaha pekerjaannya Tuhan Yesus berkati. Usaha pekerjaannya Tuhan Yesus berkati. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Haleluya, haleluya. Ya, semua yang tidak percaya, kelak anak-anak ini akan menjadi terang dan terang dunia, akan menjadi penjala manusia. Amin. Membawa jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Haleluya. Selanjutnya kami serahkan kepada musik. Hati kita dilembutkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Katakan pulihkan, hatiku dengan kasih-Mu. Minta Tuhan bentuk hati kita. Bentuklah
dan adik-adik saya sekalian. Senang sudah ada di tempat ini. Sudah beberapa bulan kami tidak ke sini. Puji Tuhan melihat wajah-wajah muda di sini. Saya merasa jadi muda lagi. Puji Tuhan. Beberapa minggu lalu Pak Filipus menghubungi saya untuk membawa share firman pada pagi hari ini. Dia memberi judul menjaga keseimbangan hidup. Saya langsung komen, Pak Phil, ini nggak salah, ini keseimbangan. Karena kami berdua ini nggak seimbang, makannya lebih banyak daripada bergerak. Ini gimana keseimbangan gitu ya? Puji Tuhan, kita belajar bersama-sama bagaimana tentang keseimbangan hidup. Next. Apa itu disebut dengan keseimbangan? Keseimbangan ini menurut kamus bahasa Indonesia, yang disebut seimbang adalah antara kanan dan kiri itu sama beratnya. Seimbang itu artinya setimpal dan sebanding. Jadi saya kasih dalam bentuk gambar timbangan ini. Kalau timbangan ini kiri kanan sama, itu artinya seimbang. Ya, puji Tuhan. Next. Nah, ini mainan apa? Ada yang tahu nggak apa namanya ini? Apa namanya di sini? Bahasa Indonesia jungkat jungkit. Ya, kita tahunya jungkat jungkit. Nah, untuk bisa main jungkat jungkit ini harus seimbang kiri kanan. Kalau kiri kanan beratnya beda, itu dia nggak bisa naik dengan serasi. Itulah keseimbangan. Ya, next. Nah, kalau yang gambar di atas itu yang tidak seimbang. Ada satu sisi yang lebih berat daripada sisi yang lain. Untuk itu, untuk diseimbangkan, nah kita lihat gambar yang di bawah. Satu babi besar diimbangi oleh 6 yang kecil. Itu baru untuk mendapat keseimbangan. Ya, next. Oke. Jadi dalam kehidupan kita ini harus ada keseimbangan. Ada pepatah mengatakan balance is beautiful. Seimbang itu indah gitu. Nah, saya yang kuliahnya di arsitek. Salah satu aspek yang paling penting dalam mendesain itu adalah harus seimbang, harus balance. Ya, dalam segala bentuk kita harus membuat keseimbangan gitu. Tanpa keseimbangan orang yang melihat itu nggak enak gitu. Jadi kalau bangunan, kalau kami desain tidak seimbang itu biasanya nggak lolos oleh dosen kami gitu. Ya, nah. Ketika tidak seimbang, apa yang terjadi? Pertama itu sakit. Sakit itu macam-macam. Stroke itu karena terjadi ketidakseimbangan di dalam tubuh kita, di dalam kehidupan kita. Ya, keseimbangan antara tubuh jasmani, tubuh rohani tidak seimbang, itu akan terjadi sakit. Sakitnya bisa stroke, bisa darah tinggi, bisa mah dan macam-macam penyakit. Itu terjadi ketika kehidupan ini tidak seimbang. Ya, apalagi mudah marah. Ada orang yang mudah sekali marah gitu. Itu bukan karena hobi, tetapi ada yang tidak seimbang dalam kehidupannya. Antara kehidupan jasmani, rohaninya ada yang tidak seimbang. Itu membuat dia mudah marah gitu. Kecewa, putus asa, gelisah, dan kita bisa menambah banyak lagi daftar dari hal-hal yang terjadi ketika di dalam kehidupan kita tidak ada keseimbangan, ada satu sisi yang berat. Ya, karena itu kita lihat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 26. Next slide. Dikatakan demikian, saya bacakan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara dengan sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Di surat Paulus ini dikatakan Tuhan ingin hidup kita seimbang, ya. Dikatakan tubuh, roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna. Artinya ada keseimbangan antara tubuh, jiwa dan roh, ya, terpelihara sehingga keseimbangan dalam kehidupan kita itu bisa terjadi. Nah, untuk itu kita belajar dari pengalaman satu keluarga yang kita kenal, sangat kenal di dalam Alkitab. Kita belajar bagaimana tentang keseimbangan hidup dari keluarga ini, yaitu keluarga yang terdiri dari
Maria, Marta, dan Lazarus. Selama ini kita selalu memecah-mecah Maria sendiri, Marta sendiri, dan Lazarus sendiri. Mari kita belajar dari satu keluarga ini, bagaimana itu tentang keseimbangan hidup. Saya bacakan, next slide. Saya bacakan di Lukas 10 ayat 38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebelah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Ayat 40a, sedang Marta sibuk sekali melayani. Nah, dari ayat ini kita belajar bahwa pribadi Marta ini pribadi yang sangat rajin bekerja dan cakap. Ya, dia orangnya itu selalu mengusahakan membuat sesuatu yang terbaik. Saya membayangkan begini, Tuhan Yesus kalau ke arah selatan, yaitu ke arah Yerusalem dan sekitarnya, saya dikasih tahu guide kami bahwa Tuhan Yesus itu tidak pernah tinggal di dalam batas tembok kota Yerusalem. Jadi kalau Tuhan Yesus di Yerusalem, sore mulai petang dia akan keluar, dia menuju ke Betania dan nginap di rumah dari Maria, Marta, dan Lazarus. Tuhan Yesus itu menjadi sahabat dari keluarga ini. Satu-satunya kali Tuhan Yesus itu menginap di dalam tembok Yerusalem, yaitu ketika dia ditangkap dan disiksa di rumah Imam Kayafas. Itu satu-satunya kali bahwa Tuhan Yesus ada tinggal di dalam tembok kota Yerusalem. Nah, kembali ke sini. Jadi Marta ini ketika tahu, kira-kira gini, mendengar kabar, oh Tuhan Yesus dan rombongan sudah ke selatan, ke arah Yerusalem. Yang dia lakukan pasti dia mulai mempersiapkan segala sesuatu. Rumah dibersihkan, dirapikan, kamar disiapkan, mungkin kasur-kasurnya. Kan Tuhan Yesus itu tidak datang sendiri, dia datang bersama rombongan. Minimal 12 orang murid itu ikut, di luar orang-orang lain, karena dalam pelayanan Tuhan Yesus itu ada wanita-wanita juga yang ikut, yang mensponsori secara biaya gitu. Jadi pasti Marta sudah mempersiapkan kasur-kasur untuk tidur, spray-spray dipastikan semuanya bersih, makanan untuk beberapa hari sudah disiapkan, menu sudah diatur, semuanya diatur, karena Marta adalah tipe orang yang ingin melakukan yang terbaik. Ya, bagian dari Marta ini harusnya ada di dalam kehidupan kita. Kita harus melakukan yang terbaik. Kita semua di sini punya tanggung jawab masing-masing. Ada yang mencari nafkah, ada yang mengatur keluarga, ada yang macam-macam pekerjaan. Kita harus seperti Marta, melakukan hanya yang terbaik. Ya, ketika bekerja, kita tidak melakukan bahwa oh saya melakukan ini hanya untuk dilihat bos. Kalau bos tidak ada, ya sudah, asal-asal. Tidak bisa, kita seperti Marta. Karena dalam prinsip bekerja, kita harus seperti yang tertulis dalam Kolose 3 ayat 23, ayatnya nggak ada, saya bacakan. Apapun juga yang kamu perbuat dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Marta melakukan terbaik untuk Tuhan. Kita dalam kehidupan kita harus melakukan yang terbaik seperti untuk Tuhan dimanapun kita berada. Tidak harus dilihat orang, tidak harus dinilai orang, karena tanggung jawab kita kepada Tuhan. Nah, ketika kita hidup dalam melakukan seperti Marta, melakukan terbaik, ada saat-saatnya kita seperti menjadi capek. Ya, kita pernah nggak mempertanyakan ini habis ini mau bagaimana ya, kok tidak berkembang, kok seperti capek, kok saya sudah bekerja dengan terbaik, kok posisinya begitu-begitu saja. Nah, ada saat-saat kita seperti protes sama Tuhan. Tuhan, aku sudah melakukan kok cuma begini ya. Nah, itu juga dilakukan oleh Marta. Ketika dia sudah melakukan yang terbaik, dia melihat Maria cuma duduk saja gitu. Karena itu dia katakan di ayat 40 dikatakan, sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Next slide. Ya, ayat Lukas 10 ayat 39, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya.
kaki Tuhan. Duduk di kaki Tuhan tuh artinya begini. Kalau kita duduk di kaki seseorang, itu kita merendahkan diri pada orang itu. Itu juga yang dilakukan oleh Maria. Selalu merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Memberi telinga untuk mendengar suara Tuhan. Bahkan pada satu ayat di Yohanes 12, coba diklik. Dikatakan demikian, Yohanes 12 ayat 3, maka Maria mengambil setengah kati minyak nawas murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Ya, rambut itu adalah mahkota bagi seorang perempuan. Ketika seorang perempuan memberikan mahkota di bawah kaki Tuhan, itu adalah bentuk penyembahan tertinggi. Maria hidupnya menyembah Tuhan, suka mendengarkan firman Tuhan, suka duduk di bawah kaki Tuhan. Maria itu pun harus ada di dalam kehidupan kita. Ya, di dalam segala kesibukan kita harus punya waktu seperti Maria. Ya, membaca firman setiap hari. Ya, memuji menyembah Tuhan. Ketika kita memuji menyembah Tuhan, itu air kehidupan itu menyegarkan kita. Kita yang capek, kita yang letih, kita yang merasa tidak punya pengharapan, air kehidupan itu akan menyegarkan jiwa kita. Ketika kita mendengarkan suara Tuhan melalui pemberitaan firman, Tuhan itu memberikan kekuatan pada kita. Kita mungkin mengeluh, Tuhan, aku ini sudah kerja sekian lama kok posisiku seperti ini. Ngomong sama Tuhan. Tuhan itu yang akan memberi kekuatan pada kita. Tuhan itu yang akan memberi petunjuk langkah apa yang harus kita lakukan. Seperti Maria, demikianlah juga ada di dalam kehidupan kita. Menyembah Tuhan itu bukan masalah waktu. Kita tidak bisa mengatakan begini, oh, keseimbangan hidup. Kalau saya kerja 8 jam saya baca firman dan berdoa. Mungkin tidak bisa seperti itu. Orang-orang yang full timer mungkin bisa seperti itu. Tetapi orang-orang pekerja mungkin tidak punya waktu seperti itu. Tapi paling tidak sisihkan waktu untuk baca firman, berdoa, memuji, menyembah. Bahkan ketika kita sambil berjalan, berangkat bekerja, kita sambil menyembah, memuji Tuhan. Sambil mengemudi, kita memuji menyembah Tuhan. Sambil bekerja, saya pun kadang-kadang di rumah sambil nyapu, sambil ini, terus sambil seperti ngobrol. Tuhan, ini bagaimana ya gitu. Jadi sambil bicara tapi sambil melakukan suatu kegiatan. Jadi menyembah Tuhan itu adalah kualitas dalam kehidupan kita. Bahkan ketika kita melakukan terbaik dalam pekerjaan kita sedang menyembah Tuhan. Ketika kita bekerja dengan sungguh-sungguh mempermuliakan Tuhan, kita sebenarnya sedang menyembah Tuhan. Jadi di dalam kehidupan kita, ini harus ada keseimbangan. Kita harus ada Marta, tetapi kita harus ada Maria. Tidak bisa Maria semua. Kalau kita kerjanya cuma duduk menyembah, memuji Tuhan, baca firman, terus siapa yang bekerja mencari nafkah? Tapi kalau kita Marta terus kerja terus tanpa menyisihkan waktu untuk dekat dengan Tuhan, hidup kita menjadi tidak seimbang, menjadi sakit, menjadi stres, menjadi marah, menjadi kecewa sama Tuhan. Saya tahu ini tidak mudah. Saya melihat sendiri dalam kehidupan suami saya, Mas Heru. Tahun-tahun sebelum tahun 2000, beliau itu selain bekerja, dari pagi sampai malam, dan dengan kondisi Jakarta seperti itu, kalau bekerja jam 8, jam 6 sudah berangkat dari rumah. Dan ketika beliau kalau sampai di rumah jam 7, saya pasti akan kaget, kok cepat gitu. Karena rata-rata nyampe di rumah tuh jam 9, kadang-kadang jam 10 malam. Itu bekerja di Jakarta. Nah, di tahun itu selain bekerja, beliau juga menjadi hamba Tuhan, menjadi pendeta. Tahu pendeta tuh Pak Phil? Ada yang butuh konseling, ada yang butuh dilayani, ada yang ribut, ada yang itu. Pendeta harus turun tangan. Di saat bersamaan beliau juga kuliah S3 di IPB. Tahu yang ada yang kuliah di sini, ada yang masih sekolah? Ada. Tahu tuh beratnya kuliah? S1 katanya berat, S2 katanya kuliah lebih ringan, S3 paling berat. Nah, itulah saatnya beliau tiga-tiganya. Tapi saya bisa melihat bahwa setiap hari dia menyisihkan waktu untuk baca firman. Minimal 5 pasal saya lihat, saya menjadi saksi. 5 pasal setiap hari. Menyembah Tuhan, dan beliau sering bersaksi bahwa ketika jalan berangkat kerja,
menyembah Tuhan, memuji Tuhan di jalan. Itu keseimbangan hidup dalam kondisi begitu padat, harus bekerja, harus kuliah, dan menjadi gembala. Hidupnya bisa menjadi balance, tidak menjadi sakit atau stres, karena ada momen-momen menjadi seperti Maria di kaki Yesus. Itu yang menyeimbangkan kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, next slide. Keseimbangan hidup itu ketika Maria, kehidupan rohani kita, dan Marta, yaitu kehidupan jasmani kita, makan, minum, bersosialisasi, bekerja dan hidup dalam kuliah atau apapun. Maria dan Marta ketika seimbang dalam kehidupan kita, akan ada Lazarus. Apa itu Lazarus? Kesaksian hidup. Next. Ya, saya bacakan. Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana, dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Hanya orang yang punya keseimbangan hidup, kita bisa memberi kesaksian. Kita mempermuliakan nama orang dan membawa jiwa-jiwa untuk percaya kepada Yesus. Ya, Bapak Ibu sekalian, adik-adik yang luar biasa, kalian masa depan bangsa. Ya, saya senang kalau anak-anak muda selalu saya sebut mereka pemuda harapan bangsa, pemudi harapan bangsa. Kalian di depan masa depan ini, kehidupan bergereja kita, kehidupan bernegara kita ada di tangan kalian. Mari belajar untuk hidup balance. Itu tidak mudah. Dan mumpung ada di sini, saya saksikan ini di luar sebenarnya. Saya ingin menguatkan kalian. Jangan melihat kalian sekarang. Ya, lihatlah kalian nanti 20 tahun, 30 tahun ke depan, terus tengok kalian bisa melihat. Ketika hidup kita seimbang di dalam Tuhan, pasti ada perkara-perkara besar yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Saya teringat sekitar 30 tahun yang lalu, kira-kira seumuran kalian begini, saya waktu itu bekerja freelance, saya supply barang ke perusahaan. Jadi ada karena saya tinggal di Bali, banyak perusahaan asing, mereka suka mencari barang yang aneh-aneh. Kalau kartu nama dia nggak mau kertas biasa, kertas khusus. Nah, saya kerjanya seperti begitu. Jadi kerjanya saya mencari tahu di mana produksi, ada yang butuh saya masukkan. Hasilnya lumayan. Jadi saya kelihatan santai, tidak punya kantor, karena saya bekerja sendiri di rumah. Sisa hari saya itu di gereja. Orang-orang sudah tahu. Kalau di rumah tidak ada, mereka akan cari saya di gereja. Karena setiap hari saya ke gereja, saya menjaga perpustakaan. Nah, selain menjaga perpustakaan, saya mengerjakan apa saja yang perlu dibantu saat itu. Jadi ada buat bukan multimedia, warta setiap minggu saya ngerjain. Saya saya meringkas khotbah untuk 2 gereja. Selain itu, kalau hari Senin mencuci gelas perjamuan, ratusan gelas perjamuan, bantu teman saya cuci, kadang hitung persembahan, apapun juga yang bisa dilakukan saya lakukan. Saya dedikasikan hidup saya untuk pelayanan. Jadi saya punya pekerjaan freelance, saya suka, jadi saya tidak terikat oleh jam kerja. Dan sisanya hari saya akan melayani Tuhan. Nah, satu hari mungkin saya ada di titik-titik yang secara keseimbangan ini kurang. Saya ingat satu hari pulang dari gereja, itu hujan lebat. Jadi pakai payung ya, sambil menahan untuk payung ini tidak terbang gitu. Nah, terus harus menjaga untuk kita tidak kena percikan air gitu. Kalau di atas trotoar kadang-kadang ada lubang, takut nanti jatuh. Jadi saya di pinggir jalan gitu. Pas saya lagi jalan, itu ban papasan saya angkat muka, itu dari depan itu ada mobil. Yang duduk teman saya yang pernah satu asrama dengan saya. Saya lagi basah di bawah, dia di atas bersama suaminya, saya kenal. Terus dia tersenyum, dia dadang. Saat itu saya down sekali. Saya down, Tuhan, ini teman saya tahu nggak pintar, ini bodoh. Saya pernah sekamar sama dia. Kok hidupnya begini dan saya begini? Dia
kemurahannya dia, saya di jalan basa-basa Tuhan, saya ini anak Tuhan, saya menyembah Tuhan, saya melayani Tuhan. Saat itu saya merasa gini, jodoh nggak jelas, kawin juga nggak jelas, belum umur 25-an, saya belum kenal Pak Heru gitu. Pekerjaan kok begini, karirnya kok bukan sesuatu yang mentereng naik mobil pakai. Saya titik terendah dalam hidup dan saya nangis. Jadi sambil hujan saya nangis. Terus ketika saya nangis Tuhan tuh hanya ngomong, aku mengasihi engkau, aku memberkati engkau. Itu hati saya langsung hangat. Jadi ketika saya bicara segini, saya ingat sekian puluh tahun lalu saya ada di titik-titik bawah. Kalian yang masih muda ini mungkin kerja di pabrik, ya, buruh pabrik, mungkin ada yang cuma yang mengatakan bahwa oh saya cuma admin, saya cuma ini, cuma itu untuk kita. Tapi untuk Tuhan itu tidak ada cuma, ya. Tuhan bisa mengangkat kehidupan kita secara luar biasa. Yang dari yang biasa-biasa saja, ketika ada Marta dan Maria, itu seimbang dalam kehidupan kita. 10 tahun lagi kalian tidak begini saja, kalian akan menjadi orang-orang luar biasa. Yang kau biasa menjadi manajer, mungkin bisa sampai direktur. Siapa mengira Pak Agus Heru bisa menjadi direktur, menjadi gembala, ya, menjadi motivasi atau di mana-mana. Secara manusia tidak mungkin karena lahir dari keluarga juga yang kita kekurangan. Sama kami itu lahir dari keluarga yang kekurangan, bukan keluarga hebat itu. Tapi karena ada Tuhan dalam kehidupan kita, firman dan roh yang kita baca, yang kita renungkan, itu membentuk kita. Suatu saat kalian menjadi orang-orang luar biasa. Kalian bukan orang yang kata cuma, kalian orang-orang yang sangat diberkati Tuhan. Mari kita belajar dari sini, slide. Pesan hari ini, jagalah kehidupan kita agar seimbang dengan tekun bekerja secara jasmani, ya. Dan tetap senantiasa semakin intim dengan Tuhan melalui doa, penyembahan, pembacaan firman, agar hidup kita bisa menjadi kesaksian bagi orang lain. Maria bertambah Marta menjadi Lazarus dalam kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya undang Pak Agus Heru untuk melanjutkan. Puji Tuhan, terima kasih Bu Teri. Kita diberkati untuk firman-Nya. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Saya juga belajar sesuatu ketika tadi malam Bu Teri mulai sharing apa yang akan disampaikan hari ini. Saya juga baru kebuka gitu ya. Ternyata Maria Marta itu sebuah kisah yang tidak bisa dipisah-pisahkan, ya. Sebuah kisah yang kadang-kadang kita melihat cuma sebagian. Oh, kalau gitu nggak boleh jadi Marta, ya. Kita jadi Maria saja seringkali kita seperti itu, gitu ya. Tetapi hari ini kita dibukakan bahwa hidup kita memang harus seimbang. Makanya dikatakan Allah turut bekerja, ya. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Turut loh ya. Di situ kata yang dipakai turut. Jadi bukan Allah sendiri yang bekerja. Artinya ada bagian kita, ada bagian Allah. Itulah kehidupan yang seimbang. Melalui apa Tuhan akan memberkati kita? Ketika engkau bekerja dengan tekun, engkau menjadi orang-orang yang high performing di perusahaanmu, Tuhan bekerja di sana. Tapi di satu sisi ketika engkau lelah dan segala macam, kalau engkau seimbang, engkau sering duduk di kaki Tuhan, dan Tuhan memberikan kekuatan pada kita, ya. Jadi hiduplah seimbang, kehidupan jasmani rohani, dan engkau akan menjadi kesaksian, ya. Saya akan tambahkan, bisa tolong dibukakan di isi worship di Yesaya 49. Ya, bisa di Yesaya 49. Ini luar biasa sekali hari-hari ini. Saya membaca ayat ini ketika bangsa Israel merasa ditinggalkan. Yesaya 49. Ya. Bisa isi worship. Ya, Yesaya 49 ayat 16. Ya. Yesaya 49 ayat 16 sampai 19. Ayat 16 kalau sampai. Ya, sebelumnya ayat 14 ya. Mulai dari ayat 14. Iya, ya.
Kita baca sama-sama ya. Jadi ini kisahnya adalah ketika bangsa Israel ya dia mendirikan Babel, dan dia sebenarnya mereka yang meninggalkan Tuhan, tapi mereka merasa ditinggalkan Tuhan ya. Ayat 14 sama-sama 1, 2, 3. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. 15. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. 16, luar biasa ini. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, dan tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Saya panggil pemain musik untuk bisa ke depan, termasuk Sigar. Perhatikan ayat 16. Hari-hari ini kalau engkau merasa sendiri, engkau mungkin bilang, Tuhan, kau melupakan aku. Tapi Allah bilang, kalau ibumu saja yang melahirkan akan melupakan engkau, aku tidak melupakan engkau. Dan di sini bilang, kita telah dilukiskan di telapak tangannya. Hidup kita itu di telapak tangan, dilukis. Artinya kita tuh dibawa kemana-mana sama Tuhan. Tembok-tembokmu di ruang mataku. Bapak Ibu, kalau kita itu di ruang mata Tuhan, kita tuh senantiasa dalam pengawasan Tuhan. Kalau hari ini kau mungkin berpikir, kok kayaknya Tuhan gak bekerja, kita di ruang mata Tuhan. Bahkan ketika semuanya tenang pun, Tuhan sedang bekerja. Ambil saat teduh sejenak. Ada sebuah pujian bahwa hidup kita di tangan Tuhan. Kita di rencana Tuhan. Ku di tanganmu. Kita nggak pernah sendiri, nggak pernah ditinggalkan sama Tuhan. Yesus.
di ruang mata Tuhan. Gak pernah dia tinggalkan engkau. Ucapkan syukur, kau punya Allah yang luar biasa. Jesus. Thank you, Lord. Bangkit berdiri, katakan sama-sama ku di tanganmu. Ku
bersatu dengan anak-anak-Mu yang ada di tempat ini. Kami ingin mengucapkan syukur kami mempunyai Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, yang tidak pernah membiarkan kami sendiri. Tapi kami ada di ruang mata, kami ada di rencana-Mu, kami ada di pikiran. Terima kasih Bapa, Kau terus berikan kekuatan kepada anak-anak-Mu. Anak-anak-Mu hidup dengan seimbang ya Bapa, sehingga bisa menjadi kesaksian bagi orang lain. Terima kasih buat firman-Mu. Berkati Ibu Teli lebih lagi ya Bapa. Berikan pewahyuan, berikan hikmat-Mu untuk bisa membukakan rahasia-rahasia melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih buat hari ini, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Puji Tuhan. Ya, kita akan masuk di pengurapan untuk pengurus ya GBI BMC, dan doakan Bapak Ibu dalam tahun ini kita akan ditabiskan, sedang diurus oleh Pak Filipus ya. Saya undang semua pengurus, apa mau dipanggil Pak Filipus? Langsung dipanggil ya, langsung aja ya. Silakan untuk bisa maju ke depan ya semua pengurus. Iya, baik, kami bantu Ya, Bapak. silakan. Itu ya. Ya, kami undang untuk para pengurus yang nanti akan kami panggil, silakan maju ke depan. Yang pertama untuk Bapak Gembala, Bapak Pastor Filipus Hendra boleh menempatkan diri. Ya, kemudian semua langsung ya Pak ya. Ya. Kemudian nanti Wakil Gembala Bapak Abdul Sega SPDK, silakan maju ke depan. Kemudian Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus. Kau yang sudah diurapi, kau boleh bersujud. Haleluya. Kau boleh duduk dan bersujud. Sembah Tuhan. Kau persembahkan hidup dan hatimu untuk Tuhan. Yes, Lord. Haleluya. Yes, Lord. Yesus, kau boleh bersujud yang sudah diurapi. Kami bersujud, kami merendahkan hati, merendahkan diri.
Hidup kami untuk Engkau ya Bapa. Haleluya. Bapak, kami serahkan pengurus BMC dalam tangan kuasa di bawah penggembalaan Pak Filipus dan Ibu Melani ya Bapak. Berkati mereka kekuatan, kesehatan, hikmat daripada Allah Bapa melimpah untuk mereka. Anak-anaknya mereka juga Tuhan berkati. Wakilnya Pak Asprelius Siga dan Ibu Monica juga Tuhan Yesus berkati. Mereka akan menjadi satu tim yang luar biasa untuk penuaian jiwa-jiwa di Bawen ini ya Bapak. Bawen dan sekitarnya dimenangkan dalam nama Tuhan. Haleluya Yesus. Urapan turun atas mereka. Mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang militan karena kepenuhan Roh Kudus sudah ada pada mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Tuhan, kita sudah memuji, menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan pagi hari ini. Saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa syafaat dan kesaksian sedikit ya, saudara-saudara, teman-teman. Gereja kita, puji Tuhan, sudah banyak yang mengenal. Di luar sana banyak sekali yang apa sih BMC itu, apa sih gereja, apa sih, seperti itu. Jadi yuk, saya mengajak untuk teman-teman anak-anak muda, kita akan membanggakan Tuhan kita. Kita akan meninggikan nama Tuhan kita atas nama BMC gereja kita. Amin. Amin. Ya, mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesusku. Kami bersyukur Tuhan karena boleh kesempatan pagi hari ini, siang hari ini Tuhan, kami boleh beribadah, kami boleh meninggikan, menyenangkan hatinya Tuhan melalui ibadah kami saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan, sehingga kami boleh merasakan hadirat Tuhan. Kami boleh merasakan kasih Tuhan yang tiada batasnya di atas kehidupan kami secara pribadi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk gereja kami Tuhan. Kami mau membawa gereja kami Tuhan, BMC Tuhan, di tangan-Mu Tuhan, karena ini adalah milik kepunyaan-Mu. Gereja BMC ini adalah milik kepunyaan-Mu Tuhan. Dan kami boleh ada, kami boleh beribadah di tempat ini Tuhan, itu karena Engkau. Kami bersyukur Tuhan. Kami akan mengandalkan segalanya Tuhan. Di atas segalanya akan Engkau. Kami akan selalu berharap kepadamu Tuhan. Kami akan selalu menyampaikan apa yang akan kami berikan kepada Tuhan melalui gereja kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk gereja kami BMC ini Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan pemimpin-pemimpin kami, baik itu Pak Heru, Ibu Teli, Pak Filipus Hendra, Ibu Mel, dan semua keluarganya Tuhan. Kami mau menyerahkan pemimpin-pemimpin kami Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan kami percaya Tuhan, lewat hamba-hamba-Mu ini Tuhan, nama-Mu lebih dipermuliakan di atas segalanya Tuhan. Kami mau menyerahkan Tuhan seluruh keluarganya Tuhan, dimanapun mereka berada. Engkau memberkati mereka Tuhan, kesehatan, dan setiap apa yang mereka lakukan Tuhan, kami mau menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan kami percaya Tuhan, berkat akan melimpah di atas pemimpin-pemimpin kami ini Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk para pengerja Tuhan yang pada pagi hari ini sudah ditabiskan Tuhan. Engkau mengurapi kami semuanya Tuhan, yang akan bekerja, yang akan melayani Engkau, yang akan memimpin Engkau Tuhan setiap ibadah kami Tuhan. Kami menyerahkan setiap kegiatan kami Yesus, setiap talenta yang kami miliki, setiap apa yang kami bisa berikan kepada Engkau Tuhan. Dan biarlah Tuhan
Itu semua demi kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bujil ini Tuhan, di mana tempat kami beribadah tempat ini Tuhan. Mari Tuhan, kami percaya Tuhan, lewat ibadah kami di tempat ini Tuhan, Mu juga akan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan Tuhan seluruh staf, karyawan maupun pemimpin di Hotel Bujil ini Tuhan. Kami menyerahkan semuanya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah mereka Tuhan akan melihat Tuhan setiap kegiatan kami beribadah tempat ini Tuhan. Mereka akan diubahkan, hidup mereka akan melihat diubahkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, di mana kami berdiri di sini Tuhan. Kami mau Tuhan menyerahkan Tuhan presiden kami, wakilnya, menteri-menterinya Tuhan, semua staf yang akan bekerja Tuhan untuk memimpin bangsa kami Tuhan. Kami mau menyerahkan semuanya Tuhan, dan biarlah mereka bekerja Tuhan dengan cara baik Tuhan, cara benar, untuk mempermuliakan namanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga Tuhan berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu Tuhan di BMC ini Tuhan. Kamu menyerahkan Tuhan setiap pergumulan jemaat-Mu Tuhan. Kami tidak tahu apa yang mereka sekarang perlukan, apa yang mereka pergumulkan Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan menjawab akan waktu yang tepat Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan jemaat-Mu yang mungkin ada kelemahan tubuh Tuhan, sakit penyakit, perekonomian Tuhan. Kami mau membawa jemaat-Mu ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, setiap apa yang menjadi pergumulan mereka Tuhan, Engkau sudah sediakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapakku yang baik. Kami menyerahkan Tuhan setiap pekerjaan anak-anak-Mu Tuhan. Apapun yang mereka lakukan Tuhan, dimanapun mereka berada, dimanapun mereka bekerja Tuhan, ditempatkan Tuhan. Mari Tuhan, Engkau selalu menyertai, Engkau memberikan berkat-Mu, Engkau memberikan pemulihan yang luar biasa Tuhan atas mereka, sehingga mereka Tuhan bekerja dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan anak-anak sekolah minggu Tuhan. Mari Tuhan, kami menyerahkan anak-anak ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Engkau mendidik Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang baik, anak-Mu yang setia Tuhan, anak-Mu yang bisa menyenangkan hatinya Tuhan lewat perbuatan anak-anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapakku yang baik. Kami mau menyerahkan Tuhan segala doa permohonan kami. Dan kami percaya Tuhan, setiap harinya Tuhan, Tuhan akan senantiasa menyertai perjalanan kehidupan kami Tuhan. Sehingga apa yang kami lakukan Tuhan, itu semua Tuhan yang pimpin. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan doa ini Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Katakan sekali lagi, ku tahu hidupku adalah penyembahan.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Saudaraku, pulanglah, hiduplah dengan seimbang, bekerja dengan tekun, tetap intim sama Tuhan. Damai sejahtera daripada Allah Bapa kita, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis dari Roh Kudus akan menyertai kita, menyertai BMC dalam perjalanannya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.